Capres petahana Joko Widodo bergeser dari Aceh ke Dumai, Riau, sementara Cawapres nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin bergeser dari Purworejo ke Magelang, Jawa Tengah. Rencananya safari politik Kiai Haji Maruf Amin akan berakhir di Yogyakarta. Untuk informasi terkini kita akan bergabung bersama Nadine Utomo di Dumai, Riau, serta Yeni Agustina di Magelang, Jawa Tengah. Kita ke Nadine terlebih dahulu. Nadine, apa pesan yang disampaikan Jokowi saat kampanye di Dumai, Riau? Apakah ada perbedaan pesan dengan di Aceh? Fitri, ada 3 pesan penting yang disampaikan oleh calon presiden petahana Joko Widodo. Di sini saya berdiri di tengah-tengah kota Dumai, Riau. Meskipun sayangnya Anda tidak bisa melihat tadi riuh rendah antusiasme masyarakat Dumai yang tadi berkumpul di belakang saya lapangan ini. Kemudian sekitar 15 menit yang lalu tadi Capres petahana Joko Widodo sudah menyalami sejumlah warga dari atas panggung, melakukan selfie ataupun swafoto bersama, dan kemudian terakhir juga ikut menyalami warga-warga yang ada di panggung dan juga di panggung yang ada sekitar seluas kurang lebih 500 meter persegi ini. Kemudian dari 3 pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sebelumnya saya akan membacakan satu pantun yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo petahana, maksud kami Presiden petahana Joko Widodo, yang disampaikan di awal pidato untuk mencairkan suasana masyarakat Dumai. Pantunnya seperti ini, bukan pedang sembarang pedang, pedang dibawa dari Sukaramai. Bukan datang sembarang datang, datangku karena cinta sama orang-orang Dumai. Kemudian pantun ini disambut secara meriah oleh masyarakat Dumai yang hadir bahkan sejak siang tadi. Kemudian apa saja pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo petahana dalam kampanye kali ini, karena kita melihat bahwa sejak 24 Maret kemudian baik pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 ini melakukan kampanye terbuka di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Dari 3 poin tadi, yang pertama Presiden Capres petahana Joko Widodo menyampaikan bahwa agar masyarakat Dumai tidak gampang terpercaya oleh berita bohong ataupun hoax. Kemudian yang kedua adalah Capres petahana Joko Widodo ini menyampaikan 3 kartu sakti andalannya, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan juga kartu yang kemudian dirangkum nantinya jika Presiden terpilih kembali pada 2019, maka akan merealisasikan seluruh kartu-kartu ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tadi Capres petahana Joko Widodo juga menyampaikan kepada masyarakat Dumai agar menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang, dan tidak hanya menggunakan hak pilihnya yaitu datang ke TPS, namun juga ada satu pesan khusus yang disampaikan Capres petahana Joko Widodo, yaitu adalah untuk menggunakan kostum ataupun busana berwarna putih. Mengapa kemudian busana berwarna putih? Ada beberapa alasan. Kemudian yang pertama, yang paling jelas adalah dalam foto di surat suara untuk Pilpres 2019, calon presiden petahana Joko Widodo dan calon wakil presiden Kiai Haji Maruf Amin menggunakan kostum ataupun busana warna putih. Kemudian tadi juga petahana Joko Widodo menyampaikan bahwa putih adalah lambang suci dan juga putih adalah warna busana yang kerap dimiliki oleh masyarakat banyak. Itu tadi adalah 3 poin yang disampaikan Presiden petahana Joko Widodo saat melakukan kunjungan dan juga kampanye terbuka di Dumai, Riau. Fitri. Ya baik, terima kasih Nadine dari Dumai. Kita bergeser ke Magelang, Jawa Tengah. Yeni, banyak survei menyatakan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin unggul suara di Jawa Tengah. Mengapa Kiai Haji Maruf Amin masih merasa perlu memperkuat dan juga safari politik di Jawa Tengah? Ya Fitri, setelah melakukan penguatan suara di tanah kelahirannya di Banten, Kiai Haji Maruf Amin kemudian bertolak ke Jawa Tengah untuk melakukan penguatan suara di berbagai daerah di Jawa Tengah. Seperti hari ini saja Kiai Haji Maruf Amin memperkuat suara di Purworejo dengan mengunjungi 2 pondok pesantren serta PCNU di Kabupaten Purworejo sendiri untuk berkonsolidasi dan memperkuat suara Jokowi Maruf Amin di Purworejo. Dan besok
Maruf Amin akan dijadwalkan mengunjungi Kiai dan ulama di Wonosobo, dan lusa akan bertemu dan berkonsolidasi dengan Kiai, ulama serta santri di daerah istimewa Yogyakarta. Dan Maruf Amin sendiri menilai bahwa dirinya perlu memperkuat suara di Jawa Tengah, mengingat pihaknya tidak mau lengah atas serangan-serangan dari penantangnya, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang terus gencar melakukan safari politik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti contohnya saja dengan memindahkan Badan Pemenangan Nasional di Solo sendiri. Itu salah satu cara atau strategi dari lawan untuk merebut suara Jokowi Ma'ruf di Jawa Tengah, dan Kiai Maruf Amin melihat ini sebuah tantangan agar pihaknya tidak lengah untuk menghadapi situasi ini. Dan para pengusaha, para pelajar, para usahawan dan lain sebagainya. Namun Kiai Maruf Amin menargetkan sasaran kiai, ulama dan santri serta berbagai pondok pesantren, mengingat dirinya sendiri lahir dan besar dari santri, pondok pesantren dan ulama. Oleh sebab itu Kiai Maruf Amin melakukan penguatan suara di pondok pesantren serta masyarakat Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Fitri. Baik, Yeni Agustina, terima kasih atas laporan Anda dari Magelang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan laporan dari Nadine Utomo di Dumai, Riau. Terima kasih.